Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Nggak ada sahabat menentang tasbih. Ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Ustadz Salafi, Ustadz Sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya, diantaranya ustadz-ustadz kita yang membahasnya di grup Ustadz, ya, Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainul Abidin, saya sendiri, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, hafizahumullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah. Tidak direkomendasikan oleh para ustadz yang telah meneliti tentang ceramah-ceramahnya, apalagi hukum asal usulnya. Ingat, disinilah, ya, anti semua itu harus paham manhaj dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu beda dengan menerima orang yang ingin baik, kita terima, kita sangka baik kepada dia. Tapi untuk menjadi pengajar dan sumber ceramah, itu bukan dinilai dari sekedar, oh saya tahu dia hafal Al-Quran begini. Itu orientalis, ya, perusak Islam, rata-rata hafal Al-Quran. Hafal hadis Rasulullah SAW. Nanti harus tahu, ya, ada yang namanya orang orientalis dari Eropa, namanya Wensing. Itu dia sampai pernah membuat, ya, indeks hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan kita mencarinya. Dia membuat dan dia sembunyikan untuk dia sendiri dalam tujuan untuk merusak Islam, mencari hadis-hadis yang nanti akan dikesankan Islam itu bertentangan, Islam itu rusak. Yang kemudian salah seorang ulama berhasil mendapatkan dari dia, ternyata dari sekian banyak buku hadis, dia bisa membuat indeksnya, kayak semacam cara pencari dengan lafadz hadis. Itu luar biasa. Ada di Mekah yang namanya Alawi Al-Maliki yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, togutnya Mekah, orang sufi terkenal. Suka mengajak manusia menyembah dirinya. Ya, bersembunyi di Mekah sana karena ada sebagian orang-orang yang petinggi kerajaan yang mungkin di keluarganya melindungi dia. Ini kalau menulis hadis keluarkan dengan tahrijnya semua. Dia tahu sumber-sumbernya, dia sebutkan nomor-nomornya, luar biasa. Apakah ini kita katakan dia sebagai orang yang baik padahal dikatakan oleh Syekh bin Baz sebagai togutnya Mekah? Jadi adalah kebodohan kalau kita menilai, ya, seseorang yang hanya kita dengar dari ceramahnya, kita dengar dari ininya. Emangnya Anda dengar semua ceramahnya? Ya. Kemudian apakah Anda itu tahu bahwasanya dia itu punya pemikiran yang disampaikan lewat ceramahnya atau menggiring opini kepada pemahaman tertentu? Apakah Anda paham ini? Anda tidak paham. Para ustadz telah meneliti dan para ustadz yang ada di Multaqo Duat yang saya katakan tadi nama-nama mereka telah meneliti dan telah menyimpulkan bahwa ustadz ini bermasalah. Anda saat ini bukan posisinya memberikan bimbingan kepada orang, ya, tapi mendengarkan dari penjelasan para ustadz tentang siapa yang bermasalah, siapa yang pantas diambil ilmu darinya, ya. Inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah.